Mengenang Getsemane. Injil Yohanes 18 ayat yang pertama. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Ini adalah kejadian malam sebelum Tuhan Yesus ditangkap. Mari kita sekarang membaca Matius 26 ayat yang ke-30. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Ini kejadian yang sama. Setelah Yesus dan murid-murid makan malam bersama, the last supper, makan malam terakhir, maka Yesus membawa murid-muridnya pergi ke Taman Getsemane. Mengapa Getsemane? Getsemane adalah satu tempat yang sangat penting. Tanpa Getsemane tidak ada salib. Getsemane adalah seperti panggung penderitaan dari Yesus. Getsemane menjadi saksi bagaimana Yesus bergumul, bagaimana dia mencucurkan keringat darah. Getsemane menjadi saksi Yesus ditangkap, dikhianati oleh Yudas. Getsemane ini adalah satu tempat yang penting, kunci menuju Bukit Zaitun. Bagaimana kira-kira Taman Getsemane ini? Taman Getsemane sebenarnya sudah ditulis di dalam Alkitab jauh sebelum Yesus mengalami penderitaan. Jadi kalau saya perhatikan banyak hal itu yang sudah dinubuatkan sebelumnya. Jadi sekali lagi dikatakan bahwa Taman Getsemane itu adalah satu tempat yang penting. Tanpa Getsemane tidak ada salib. Tanpa Getsemane tidak ada Paskah. Dan Getsemane itu punya arti yaitu tempat pemerasan minyak. Tidak kebetulan disitulah Yesus mengalami penderitaan. Kalau saya boleh katakan penderitaan di Getsemane itu mungkin melebihi di kayu salib. Memang di kayu salib itu dia menderita secara fisik. Tapi di Getsemane Yesus dia menderita secara mental, secara emosi. Bayangkan sampai pori-pori kulitnya pecah, keringat keluar bercampur darah. Ini hanya bisa terjadi pada saat-saat yang sangat khusus. Kedokteran tidak pernah mendengar ada kasus semacam itu. Tapi itu memang ada. Jadi kita bisa mengerti dari sini betapa luar biasa pergumulan Yesus di Getsemane ini. Di lembah Kidron ini. Di lembah Yosafat ini. Lalu apa yang terjadi sebenarnya di Getsemane ini? Nah inilah yang akan kita lihat. Yang pertama, Getsemane itu disebut juga lembah penghakiman. Valley of Judgment. Mari kita baca di dalam Yoel pasal 3 ayat yang kedua dan ayat yang ke-12. Aku akan mengumpulkan segala bangsa dan akan membawa mereka turun ke lembah Yosafat. Aku akan berperang dengan mereka di sana mengenai umatku dan milikku sendiri Israel. Oleh karena mereka mencerai-beraikannya ke antara bangsa-bangsa. Jadi di sini dikatakan aku akan berperkara dengan mereka. Di mana? Di lembah Yosafat. Sekarang kita lihat ayat yang ke-12. Baiklah bangsa-bangsa bergerak dan maju ke lembah Yosafat. Sebab di sana aku akan duduk untuk menghakimi segala bangsa dari segenap penjuru. Ini ayat nubuatan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan? Bahwa dikatakan Tuhan akan berperkara di lembah Yosafat. Atau dengan kata lain Tuhan akan menghakimi. Makanya dikatakan lembah Yosafat ini adalah lembah penghakiman. Jadi apa sebenarnya yang terjadi waktu Yesus bergumul di Taman Getsemane? Saya percaya pada saat itu Allah sedang menjatuhkan penghakiman atas dosa-dosa manusia. Pada waktu itu Yesus sedang menghadapi penghakiman Allah. Jadi penghakiman yang sesungguhnya itu bukan waktu dia ditangkap di hadapan tua-tua Israel.
Bukan. Bukan waktu dia dibawa ke Pilatus. Bukan. Tapi penghakiman yang sesungguhnya yang dihadapi oleh Yesus waktu dia bergumul di Taman Getsemani. Bapa menghakimi dosa, menjatuhkan vonis atas dosa-dosa manusia. Menjatuhkan vonis kepada iblis. Saudara masih ingat Yesus pernah berkata demikian di Yohanes 12 ayat 31. Dia berkata, sekarang penghakiman sudah dimulai dan iblis akan dilempar keluar. Perhatikan perkataan ini, saudara. Yesus sendiri berkata, sekarang penghakiman sudah dimulai dan iblis akan dilempar keluar. Apa yang dia maksud? Saya percaya ini terjadi di alam roh. So itu waktu dia berlutut, bergumul di Taman Getsemani, dia sedang tawar-menawar dengan Bapa. Vonis mau dijatuhkan oleh Bapa dan dia menawar, Bapa kalau boleh biar cawan ini lalu. Ada sesuatu yang terjadi di situ. Dia sedang tawar-menawar, dia sedang bergumul. Penghakiman akan diketuk oleh bapaknya. Vonis akan dijatuhkan oleh bapak. Dan dia menawar kepada bapak, Bapak kalau boleh biar cawan ini lewat daripadaku. 3 kali dia tawar-menawar dengan bapak. Tapi dia tahu, no way, tidak ada jalan lain. Kecuali dia menerima apa yang divonis. Bahwa Yesus harus mati menggantikan manusia yang berdosa. So itu luar biasa. Getsemani adalah satu tempat penghakiman. Di mana dosa-dosa manusia dijatuhkan kepada Yesus. Vonis dijatuhkan dan Yesus yang harus menanggung. Harus ada orang yang dikorbankan. Yesus dijadikan korban oleh Bapa. Karena hanya dialah yang bisa menanggung segala dosa umat manusia. Dia yang benar dijadikan tidak benar. Dia yang suci dijadikan dosa. Itu terjadi pada malam itu dia bergumul di Taman Getsemani. Yang kedua, apa yang terjadi di Taman Getsemani? Getsemani ialah lembah penentuan. Valley of Decision. Mari kita baca itu di dalam kitab Yoel, pasal 3 ayat yang ke-14. Banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Kembali kita melihat lembah Yosafat disebut lembah penentuan. Valley of Decision. Mengapa dikatakan demikian? Mengapa Getsemani disebut sebagai lembah penentuan? Karena di Getsemani itulah nasib manusia, nasib saudara dan saya ditentukan. Malam itu nasib kita ditentukan. Di Getsemani itulah yang penting. Salib itu cuma eksekusinya. Cuma pelaksanaannya, tapi ketoknya palu, penentuannya itu di Getsemani. Jadi tempat itulah nasib seluruh umat manusia ditentukan. Siapa yang menentukan? Yesus. Yesus yang menentukan. Apakah dia mau taat atau dia mau menolak, mau tidak taat. Tapi puji syukur kepada Tuhan, dia memilih disalib. Dia memilih untuk taat. Dia memilih untuk tunduk kepada kehendak Bapa. Walaupun perlu satu pergumulan yang berat. Saya tidak tahu apakah saudara pernah mengalami hal ini. Saudara bergumul untuk sesuatu. Dan pada akhirnya saudara menyerah kepada Tuhan. Tuhan, biar kehendak-Mu yang jadi. Itulah yang dialami oleh Yesus waktu itu. Coba kita melihat bersama apa yang dikatakan oleh Ibrani tentang hal ini. Kita baca di dalam Ibrani pasal 5 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Saudara perhatikan ini. Apa yang dikatakan di sini ini adalah kejadian di Getsemani, bukan di tempat lain, saudara. Ibrani mencatat bagaimana Yesus itu bergumul di Getsemani. Dia menangis, dia berteriak. Yesus menangis. Inilah yang Yesus lakukan. Dikatakan dia menangis, dia berteriak. Dia berteriak, dia menangis. Dia bergumul dalam doanya, saudara-saudara. Karena apa dia bergumul? Kira-kira dia menangis karena apa? Karena dia ingin lepas dari salib, dia menangis. Kalau kita baca tadi di kitab Injil, seolah-olah sepertinya Yesus ini menangis karena dia ingin dilepaskan dari salib. Sepertinya, tapi bukan, saudara.
Kalau saudara baca ayat tadi dengan teliti, coba baca kembali. Ibrani pasal 5 ayat yang ke-7. Dikatakan Yesus menangis, meratap kepada Dia yang sanggup menyelamatkan dari maut. Dan katakan, dan karena kesalehannya Ia telah didengarkan. Karena kesalehannya Ia telah didengarkan, dijawab oleh Tuhan. Kalau Dia menangis karena ingin lepas dari salib, mestinya didengarkan berarti Dia tidak usah disalib, ya toh? Ayat ini berkata, karena kesalehannya Yesus didengarkan oleh Bapaknya. Tidak klop. Betul saudara? Tidak klop. Jadi sebenarnya karena apa Yesus menangis? Nah ini coba direnungkan. Saya yakin sepenuhnya bukan karena Dia ingin lepas dari salib. Aduh sakno aku mari gini Bapak. Bukan karena Dia menangisi diri sendiri. Karena Dia ingin lepas dari. Dia sudah berkata, masa aku mau doa kepada Bapak, selamatkanlah aku Bapak. Aku ini datang untuk ini kok. Yohanes 12 dia berkata demikian. Jadi sebenarnya karena apa Yesus menangis? Tapi saya yakin satu hal yang pasti. Dia takut. Dia merasa tidak mampu. Jadi dia benar-benar sebagai manusia. Dia minta kekuatan. Mungkin dia juga bergumul untuk ketaatannya. Bukan untuk lepas dari salib. Dia bergumul untuk ketaatan. Mungkin untuk kerelaan. Untuk segala sesuatu. Yang pasti dia bergumul. Supaya dia bisa menanggung salib ini. Justru untuk menanggung salib. Saya itu dikatakan apa? Di Injil Lukas dikatakan Bapak mengirimkan malaikat. Mungkin ini salah satu jawaban doa itu. Untuk menguatkan Yesus. Sehingga dikatakan waktu dia menghadapi salib dia sudah menyerah. Dia sudah tegar. Dia melewati semua itu. Sudah dalam kehidupan kita juga demikian. Ada saatnya kita bergumul untuk satu masalah. Untuk sesuatu beban. Kita bergumul. Tuhan tidak menjawab dengan menyingkirkan beban itu. Tapi Tuhan menjawab dengan memberi kita kekuatan untuk kita dapat melewati. Tuhan menjawab Yesus bukan dengan menyingkirkan salib. Karena Dia mau tidak mau harus disalib. Tapi Bapa menjawab Yesus dengan memberikan kepadanya kekuatan, kerelaan, keberanian untuk menghadapi salib. Dan Dia menang. Inilah salah satu yang luar biasa dari Getsemane. Getsemane adalah satu tempat di mana kita ditentukan. Dan yang ketiga, lembah ini juga disebut sebagai lembah berkat. Valley of Blessing. Mengapa saya katakan demikian? Kalau kita melihat di dalam 2 Tawarikh 20, di situ menyangkut ada satu lembah juga yang terjadi pada saat pemerintahan Yosafat. Meskipun ini lembahnya, tidak tahu tempatnya persisnya di mana. Tapi karena lembah ini juga lembah sesuatu yang terjadi pada saat Yosafat memerintah. Ingat lembah Kidron, nama lainnya adalah lembah Yosafat. Coba kita baca di dalam 2 Tawarikh pasal 20 ayat yang ke-26. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan. Dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita. Karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Ada sesuatu yang terjadi pada saat Yosafat memerintah. Di mana dikatakan Yerusalem dikepung oleh bangsa-bangsa yang kuat. Mereka tidak mampu. Mereka merasa takut dan gentar. Lalu mereka mencari Tuhan. Mereka berdoa, berpuasa. Tuhan menolong, memberi jalan keluar. Mereka melawan dengan barisan pujian. Pujian dan penyembahan. Ketika pujian dinaikkan, Tuhan bekerja. Maka bangsa-bangsa itu kacau balau. Saling membunuh, mati semua. Jadi mereka gak usah berperang. Cuma nyanyi tok. Enak saudara ya. Cuma nyanyi aja. Memuji Tuhan. Menyembah Tuhan. So itu pujian penyembahan ini penting. Dalam pujian penyembahan ayo kita proaktif. Kita memuji Tuhan dengan bebas. Dengan suara yang nyaring. Menyembah Tuhan juga demikian. Hati menyembah. Tapi lidah harus memuji. Kalau saudara diam aja. Saudara tidak bisa menerima kebebasan roh. Sembah dia. Puji dia. Kepada Tuhan ngomong saja. Bicara. Puji dia. Paling gampang saudara berkata haleluya. Haleluya. Angkat hatimu. Sembah dia. Puji dia. Baru Roh Kudus akan bekerja.
Usah diam toh, coba denger orang. Lama-lama sudah tidak bisa. Doa pagi juga demikian. Keluarkan suara. Nah, saudara kembali kepada tadi, oleh puji-pujian maka mereka dikalahkan. Oleh sebab itu lembah itu disebut lembah pujian. Di dalam bahasa Inggris dipakai kata Valley of Blessing. Lembah berkat. Mengapa saya mengangkat ini? Ya walaupun mungkin tempatnya tidak sama, tapi karena ini juga terjadi pada saat pemerintahan Yosafat. Mungkin juga sama, saya tidak tahu. Karena ini perjanjian lama. Tapi kita melihat bahwa lembah Getsemane, lembah Kidron ini adalah tempat di mana saudara dan saya diberkati oleh ketaatan Yesus. Oleh seorang yang mau mati, oleh seorang yang taat, oleh seseorang yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Oleh seseorang yang dihancurkan. Benar-benar tempat pemerasan. Pres Getsemane itu. Yesus seperti diperas roh jiwa tubuhnya di sana. Baru Anda dan saya diberkati. Oleh Getsemane baru ada Golgota. Tidak ada Getsemane, tidak akan ada Golgota. Ada kalanya kita juga dibawa ke dalam lembah. Walaupun itu bukan lembah Getsemane. Tapi ada saat-saat tertentu saya yakin Tuhan izinkan kita mengalami lembah. Yang namanya lembah air mata. Hidup manusia kadang kita senang. Tapi kadang Tuhan izinkan lembah. Kita berjalan lewat lembah. Dan lembah ini adalah lembah air mata. Di mana kita berjalan setiap langkah kita dengan air mata yang bercucuran. Dengan air mata kita melewati ini. Tapi karena kita melewati bersama Tuhan, lembah air mata akan menjadi lembah mata air. Saya tutup dengan ayat ini, Mazmur 84 ayat yang kelima sampai ayat yang ke-8. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Lembah Baka artinya adalah lembah air mata. Dikatakan orang yang kekuatannya di dalam Tuhan, meskipun dia melewati lembah air mata, dia tidak menjadi lemah, malah makin hari makin kuat. Sebab itu mari pada saat ini kita mengenang tentang Getsemane. Tempat di mana kita diberkati oleh ketaatan Yesus. Oleh pengorbanan Yesus. Tapi di satu pihak mungkin ada dari antara saudara yang sedang melewati lembah juga. Ingat, Tuhan tahu segala yang saudara lewati. Tuhan tahu keadaan saudara. Karena dia pernah melewati lembah bayang-bayang maut. Dan Tuhan berjanji di lembah-lembah bayang-bayang maut, gadanya, tongkatnya tidak pernah meninggalkan kita. Akan menyertai kita terus sampai kita menang. Tuhan memberkati.